Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimana saja berada, semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan notifikasinya agar bisa mengetahui video terbaru dari kami. Dalam serial kisah Abu Nawas kali ini, kita akan bercerita tentang awal perkenalan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Dengan apa Abu Nawas dikenal raja? Bagaimana raja mengenal sosok Abu Nawas hingga akhirnya menjadi bagian dari istana kerajaan? Mari kita simak bersama. Kala itu kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian terdengar ke segala penjuru. Nama Abu Nawas pun mulai dikenal hampir seluruh penduduk Baghdad. Dalam hal menyelesaikan masalah, Abu Nawas terkenal sangat unik dan tidak umum, tapi selalu memberikan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan sama sekali. Cara inilah yang membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Dimanapun tempatnya, Abu Nawas selalu jadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tidak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Saat itu sang Raja Harun al-Rasyid belum mengenal Abu Nawas sama sekali. Namun nama Abu Nawas selalu saja ia dengar dari para menterinya. Ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang, rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. Memangnya seperti apa sosok Abu Nawas itu? Gumam sang raja dalam batinnya. Adakah di antara kalian yang tahu dengan sosok Abu Nawas? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menterinya berdiri. Itu menunjukkan bahwa mereka tahu dengan Abu Nawas. Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya? Saya tahu, Baginda. Baiklah, sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit untuk menyiapkan perjalanan. Setelah semuanya telah siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka mulai memasuki kota di mana rumah Abu Nawas berada. Hadirnya rombongan kerajaan ke kota membuat suasana heboh. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan hanya sekedar untuk melihat sosok Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sementara Abu Nawas yang sedang asik duduk di rumah, diberitahu oleh tetangganya bahwa raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya. Dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. Ada maksud apa Baginda Raja yang mulia ingin menemuiku? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Ia pun segera keluar rumah melihat arak-arakan rombongan istana dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sebuah sorban. Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Jika pada umumnya sebuah sorban berbahan kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sorban di kepalanya. Hal itu sangat tidak biasa dan berbeda dengan yang lainnya. Namun, penampilannya itu menyita perhatian sang raja. Saat rombongan kerajaan melintas di depan Abu Nawas, sang raja sempat tertawa. Ia pun tertarik dengan penampilan Abu Nawas dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Siapa kamu? Beberapa menteri di sampingnya membisikkan kepada Baginda bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas bikin Baginda tertegun. Saya ini Dewa Bumi Paduka yang mulia.
Baginda yang tidak kalah cerdik dengan jawaban Abu Nawas kemudian bertanya kembali, "Nah, lantaran kamu adalah dewa bumi, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung." Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. Dia kemudian menjawab permintaan raja. Berarti Baginda ini tidak memahami apa yang saya maksud. Hamba ini dewa bumi dan bukan dewa langit. Kalau memang Baginda menginginkan agar mata prajurit yang sipit itu jadi besar, seharusnya Baginda mesti meminta pertolongan kepada dewa langit. Karena hanya dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas. Urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah, karena aku adalah dewa bumi. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Raja Harun berbincang-bincang dengan Abu Nawas dengan cukup lama. Beberapa lamanya Raja sangat terkesan akan kearifan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sejak saat itulah antara Baginda dan Abu Nawas menjalin keakraban. Abu Nawas sering bolak-balik disuruh ke istana hanya sekedar untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari, saat Abu Nawas berada di istana bersama Baginda Raja, Abu Nawas diberi tantangan. Dia harus membagi 5 butir telur secara adil untuk 3 orang. Syaratnya, telur tersebut tidak boleh dipecah. Kemudian datanglah istri sang raja membawakan 5 butir telur di hadapan Baginda dan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu bagi 5 telur ini untuk kita bertiga dengan adil. Tapi telur ini tidak boleh engkau pecahkan." Tanpa merasa ragu sama sekali, Abu Nawas mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Paduka yang mulia, ini sebutir telur untuk Baginda. Sebab Baginda sudah punya 2 butir telur. Untuk saya juga sebutir, karena saya sudah mempunyai 2 butir. Sedangkan yang 3 butir ini untuk istri Baginda, sebab istri Baginda tidak punya sebutir telur pun." Setelah telur dibagi, sejenak raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Namun begitu sang raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisurinya. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur." Abu Nawas langsung menerimanya, kemudian berpamitan pulang kepada Baginda Raja. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai dan sudah subscribe channel ini. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.